Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di podcast On The Spot Pengadilan Agama Bangli bersama saya Sri Ayu Lansari. Dan podcast pada kesempatan kali ini kita dapat berkesempatan berkunjung secara langsung di gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangli, dan telah hadir bersama kita dengan Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bapak Jetet Hibron APMSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Amin, sehat. Sehat, baik Bapak. Baik Bapak, Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bangli ini termasuk baru nggih Pak nggih? Ya, didirikan nggih. Sejak kapan itu Pak didirikan? Ya, kita launching MPP Kabupaten Bangli ini tanggal 20 September 2025. 20 September 2024. 2024, ya. Berarti baru sekitar 5 bulanan nggih Pak nggih, masih ya. baru. Baik Bapak. Langsung saja nggih Pak nggih. Iya. Mungkin banyak orang yang belum tahu Bapak, apa sih yang dimaksud dengan Mall Pelayanan Publik itu Bapak? Ya, benar sekali Mbak Ulan, bahwa MPP ini karena mungkin baru di Kabupaten Bangli, sejak kita launching bahkan ada pandangan dari masyarakat bahwa Mall Pelayanan Publik itu tempat berdagang, menjual barang dan jasa, sehingga kami sadari memang ini perlu kita sosialisasikan terus. Padahal kalau berdasarkan aturan dari Peraturan Menteri Pan-RB nomor 92 tahun 2021 terkait petunjuk teknis Mall Pelayanan Publik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan publik, di mana adalah penyatuan yang dulu istilah pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD dan BUMN. Sekarang kita buat satu tempat di mana di situ dilayani seluruh aktivitas, baik itu aktivitas barang, jasa, terutama adalah terkait pelayanan publik. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Peraturan Menpan RB tahun 92 2021 itu, bahwa MPP seperti itu, di mana di dalamnya kita buka seluruh gerai untuk melayani yang terkait dengan pelayanan publik apa saja. Gitu. Baik Bapak, berarti di dalam MPP ini sudah mencakup semuanya nggih Pak nggih? Ya, pelayanan semuanya, jadi bisa datang langsung ke sini untuk menyelesaikan mengurus administrasi pelayanan. Baik Bapak. Kemudian apa yang menjadi latar belakang Bapak didirikannya Mall Pelayanan Publik ini? Ya, kalau kita melihat kondisi berdasarkan aturan bahwa latar belakang perlunya MPP itu karena kita melihat selama ini banyak pelaku usaha mengajukan izin itu menganggap prosesnya terlalu lama. Jadi mengurus satu dokumen perizinan saja harus pindah-pindah kantor, sehingga melalui kebijakan pemerintah pusat, melalui Peraturan Menteri Pan-RB tahun 2021 yang saya jelaskan tadi, bahwa dipandang perlu menyatukan seluruh layanan dalam satu tempat, sehingga pelaku usaha ataupun masyarakat yang ingin berinvestasi itu tidak perlu lagi datang di berbagai tempat, cukup masuk di satu pintu yaitu MPP, diproses di dalam dan keluar pun dari sana. Jadi tujuan utamanya adalah mempercepat, memberikan kenyamanan kepada masyarakat, memberi kemudahan, dan tentunya adalah kecepatan dalam hal proses. Sehingga dengan kondisi inilah lahir Mall Pelayanan Publik, dan itu sangat didukung oleh pemerintah daerah, sehingga disiapkanlah fasilitas di Kabupaten Bangli sejak tanggal 20 September itu. Baik Pak. Jadi tujuan didirikannya Mall Pelayanan Publik ini adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan terjangkau bagi masyarakat nih Pak nggih. Dalam satu lokasi nggih Pak nggih. Dalam satu lokasi semuanya berjalan secara administrasi cepat dan nyaman. Baik Bapak. Selanjutnya yaitu jenis layanan apa saja Pak yang ada di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bangli ini? Ya, baik. Kami jelaskan di dalam MPP ini ada 10 loket, kemudian 12 loket, kemudian ada 7 gerai, 1 ruangan pusat informasi investasi. Nah, dari 12 loket ini, di sana ada loket yang memang menjadi tugas dan fungsi kita Dinas Perizinan untuk melaksanakan pelayanan perizinan berusaha lewat aplikasi OSS RBA.
Kemudian ada juga aplikasi yang merupakan inovasi kita di Kabupaten Bangli, namanya Pucuk Bank, perizinan usaha cerdas untuk Kramo Bangli. Nah, itu. Jadi proses perizinan yang belum diakomodir lewat OSS RBA itulah kita proses lewat aplikasi kita, Pucuk Bank namanya. Kemudian selain dua aplikasi itu juga Dinas Perizinan di Loket 1 dan 2 kita layani MPPD, Mall Plan Publik Digital. Ini khusus untuk izin praktek bagi tenaga medis maupun tenaga istilahnya kedokteran, mengurus kesehatan gitu, Named dan Nakes. Kemudian yang loket yang lain itu ada Dinas PUPR untuk mengurus PBG dan sertifikat layak fungsi bangunan. Ada Dinas Sosial, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, ada Kementerian Agama, ada PDM, ada BKPAD, kemudian ada juga dari Samsat untuk memperpanjang STNK, ada dari Bank BPD, ada Bank Pasar, sehingga semua yang terkait dengan proses perizinan apabila membutuhkan dokumen yang lain didukung oleh OPD yang lain juga di sini sudah kita siapkan. Kemudian gerai NPWP dari KPP pertama juga sudah ada. Kemudian dari kejaksaan juga ada. Untuk pendampingan hukum segala macam kita siapkan. Kemudian ada dari pertanahan memberikan informasi terkait pertanahan, kita siapkan juga loket. Kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa di MPP Kabupaten Bangli itu ada pusat informasi investasi. Itu tujuannya ada 3 sarana yang kita lengkapi dengan 3 OPD. Di dalamnya ada statistik, ada PUPR, ada juga kita Dinas PMPTSP. Tujuannya apa? Pusat informasi investasi ini tujuannya adalah apabila ada pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bangli dan ingin mengetahui kondisi lokasi mana saja yang bisa dikembangkan investasi dengan sektor apa saja, di situ kita akan perlihatkan. Membutuhkan data statistik, kita akan tampilkan di ruang investasi. Kemudian ingin mengetahui rencana detail tata ruang di Kabupaten Bangli, di kawasan pariwisata Kintamani, kita tampilkan peta RDTR-nya. Jadi pelaku usaha bisa melihat, oh ternyata rencana usahanya dengan lokasi di kawasan di Kintamani cocok untuk investasi seperti apa, bisa dilihat di peta RDTR itu. Jadi itulah jenis layanan kita yang sudah kita terapkan di MPP Kabupaten Bangli. Sangat lengkap sekali ya Bapak ya. Dan sudah beroperasi semua nggih Pak nggih? Sudah beroperasi. Sekedar informasi bahwa sejak kita launching dari tanggal 20 September 2024 itu setiap hari minimal 50 sampai kemarin terbanyak sekitar 100-an layanan pemohon gitu. Jadi istilahnya antusias masyarakat sudah mulai terus meningkat sejak adanya MPP di Kabupaten Bangli. Ya. Sangat lengkap dan cukup banyak ya Bapak ya, informasi-informasi yang kita dapatkan. Jadi tidak harus kita ke tempat lokasi, cukup di daerah saja, di MPP semua sudah bisa dijelaskan. Betul sekali. Bapak. Lanjut Bapak. Lanjut ke yang tadi Bapak, bagaimana antusiasme masyarakat terhadap keberadaan MPP ini Bapak? Betul. Nah, tolak ukur kita bagaimana MPP itu membawa dampak dan juga ada tanggapan dan respon positif dari masyarakat. Kita kan juga setiap meja layanan, bahkan masyarakat yang masuk kita membuat barcode untuk survei kepuasan masyarakat. Itu menjadi tolak ukur salah satu. Jadi dari hasil survei kepuasan masyarakat kita tahun lalu, akhir tahun ini saja sudah mendekati 90%. Jadi sangat bagus lah dari standar itu. Itu menjadi tolak ukur kita bahwa kehadiran MPP benar-benar sangat direspon positif oleh masyarakat. Yang kedua, dari nilai investasi. Kita lihat bahwa investasi dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Terakhir dari tahun 2023, kemudian kita bandingkan dengan akhir 2024, ada perkembangan sekitar 21% investasi. Nih, Pak, ya? Jadi kita dari situ kita bisa melihat bahwa keberadaan MPP sebagai pusat layanan, perizinan dan pusat informasi investasi itu justru berdampak bagus. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat juga antusias masyarakat terkait hadirnya MPP dari kunjungan, dari hari ke hari itu terus meningkat. Sehingga kita punya
sistem untuk mengevaluasi tiap hari. Untuk sementara ini kita pakai manual saja dulu, karena kita masih mengupayakan tahun ini juga untuk membuat software untuk mengatur sistem pelayanan kita di sini, sehingga nanti kita akan lihat dalam satu hari itu berapa sih layanan yang bisa kita lakukan, dari setiap loket sudah berapa memberikan layanan. Nah, untuk saat ini kita masih manual, tapi dari situ saja kita sudah melihat setiap hari itu ada peningkatan. Dan terakhir kemarin kita lihat sampai sekitar 120 sampai 125 layanan yang bisa dilakukan di MPP Kabupaten Bangli. Berarti antusiasme masyarakat cukup tinggi ya Bapak ya dengan betul. hadirnya MPP ini. Betul sekali. Masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik, nggih. Betul. Baik, betul Bapak. Nggih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasi, pengetahuan dan wawasannya tentang keberadaan Mall Pelayanan Publik ini di Kabupaten Bangli khususnya ya Pak ya. Iya, siap. Nggih. Mungkin Bapak dipersilahkan ada quotes atau closing statement di akhir podcast kali ini. Baik, saya ucapkan terima kasih melalui podcast yang dilakukan hari ini. Kami merasa berbangga karena melalui kesempatan ini kami ingin memperkenalkan MPP Kabupaten Bangli sudah hadir di Kabupaten Bangli untuk melayani seluruh lapisan masyarakat. Mari semangat berinvestasi kita bangun, karena kami hadir di MPP Kabupaten Bangli ingin melayani dengan profesionalisme yang tinggi, melayani dengan cepat, nyaman bagi pelaku usaha, dan yang terutama kami akan melayani dengan hati yang tulus. Jadi silakan masyarakat Bangli yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bangli, kita terbuka secara luas untuk membangun Bangli ini. Silakan berinvestasi dengan catatan, mari berinvestasi dengan bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, Mbak Wulan. Terima kasih banyak Bapak, sangat bermanfaat sekali ini wawasan penjelasan tentang MPP bagi kami masyarakat yang mungkin belum tahu apa sih itu MPP sebenarnya. Baik Bapak, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya selaku host mohon undur diri. Semoga bisa berkesempatan berbincang lagi di podcast selanjutnya. Baik. Sehat selalu Bapak. Dan semoga Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangli semakin maju dan berkembang pesat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua.